Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, adik-adik semua. Bisa bertemu kembali ya. Jadi setelah 1 bulan berpuasa, terus kita lebaran ya, ketemu kembali. Mohon maaf lahir batin ya, yang mungkin baru ketemu dengan saya. Ya, saya lihat ada kayaknya kelas ngajar saya di mata kuliah lain tapi hadir di praktikum ini. Ya, merasa moko. Ya, karena saya lihat sini kayaknya tidak hadir di kelas saya tetapi hadir di praktikum. Ya, nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Baik, hari ini kita lanjut praktikum pertemuan ke-9 ya. Insya Allah akan ketemu dengan saya sampai akhir 9, 10, 11, 12. Jadi 4 pertemuan terakhir akan bertemu dengan saya. Ya. Dan saya memang spesialis untuk mengajarkan mengenai praktikum marketing bank syariah. Untuk pertemuan ke-9 atau hari ini ya, kita akan membahas mengenai marketing pertama, yaitu menjadi seorang funding officer atau FO ya. Jadi seorang funding officer atau FO. Nanti pertemuan ke-11 akan membahas mengenai marketing yang lain, yaitu menjadi seorang account officer. Tapi hari ini kita akan membahas dulu mengenai funding officer ya. Selama perkuliahan mohon untuk tetap mengaktifkan videonya ya. Nanti akan saya tanya, bagi yang tidak aktifkan video akan saya tanya nanti sebentar ya. Baik, kita mulai saja ya, menjadi seorang funding officer. Jadi di dalam bank syariah itu kan fungsi atau kerja dari bank itu ada 4 ya. Fungsi dari bank syariah 4. Pertama adalah bank syariah menghimpun dana. Jadi menghimpun dana dari masyarakat untuk simpan dananya ke dalam bank syariah, apakah dalam bentuk tabungan, giro atau deposito. Kemudian fungsi keduanya adalah menyalurkan dana. Jadi dari dana yang sudah dihimpun tadi, kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali melalui pembiayaan. Contoh, ada orang mau beli mobil, dibiayai beli mobil. Ada orang mau beli rumah, dibiayai beli rumah, dan lain-lain. Ya. Kemudian fungsi ketiga dari bank syariah adalah sebagai atau menyediakan jasa keuangan lainnya. Ya, jadi di bank syariah itu bisa transfer uang, kirim uang dari tempat satu ke tempat yang lain atau nasabah satu ke nasabah yang lain. Kemudian ada letter of credit-nya, ada LC-nya, ada gadainya, ya. Nah, itu memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Dan fungsi terakhir dari bank syariah adalah fungsi sosial. Di bank syariah bisa menghimpun dana zakat dan menyalurkan dana zakat. Nah, ini yang tidak ada di bank konvensional. Ya, jadi 4 fungsi dari bank syariah: menghimpun dana, menyalurkan dana, memberikan jasa keuangan lainnya, dan berfungsi sosial. Ya, jadi 4 fungsinya. Nah, tentunya untuk menjalankan ke-4 fungsi ini diperlukanlah karyawan. Ya, pertama, menjalankan fungsi menghimpun dana nasabah, dibutuhkanlah karyawan yang tugasnya adalah membantu menghimpun dana nasabah. Inilah yang menjadi tugas funding officer. Ya, jadi marketing yang mencari nasabah untuk simpan dananya di dalam bank syariah. Itulah gunanya funding officer. Hari ini kita akan belajar menjadi bagaimana menjadi seorang funding officer. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menjadi seorang funding officer. Apa yang dilakukan funding officer? Jadi kalau funding officer kan begini, tangannya meminta. Kenapa meminta? Karena memang cari uang, cari dana yang ingin disimpan di dalam bank syariah. Kemudian kalau account officer tangannya di atas. Jadi setelah dia dapat dana, dia tanya ke masyarakat, siapa yang mau saya biayai? Kamu mau butuh rumah, nanti saya belikan rumah, ya. Jadi dia model tangannya di atas. Sekarang pertanyaannya, kira-kira lebih enak jadi apa? Seorang FOK, funding officer kah, atau seorang AO? Saya tanya ke Reski Nur Alam. Reski? Reski? Mana nih Reski Nur Alam? Reski? Reski Nur Alam mana? Reski? Reski Nur Alam cuma tinggal HP, masih makan mungkin makan ketupat, ya.
Nah, waiting room dulu lah Reski. Rizky Nur Alam, Pak. Kenapa? Jelek sekali jaringannya Rizky Nur Alam. Jelek sekali Lemas, jaringannya. Pak. Iya. Apa dong yang bisa dia dapat dari materi ini kalau tidak bisa dia dengar? Oke, Nur Asia. Nur Asia? Iya, Pak. Nur Asia, kalau kamu disuruh pilih jadi seorang FO atau AO, kamu cari nasabah untuk simpan dana atau menyalurkan dana? Iya, Pak. Kamu kalau disuruh pilih mau jadi marketing apa, AO atau FO? Gimana menurut kamu? Jelek mi juga jaringannya Nur Asia ya. Hafifah. Hafifah. Iya, Pak. Ya, kalau kamu disuruh pilih jadi AO atau FO, Hafifah, mau cari nasabah yang mencari nasabah yang simpan dananya atau mau cari nasabah yang mau dibiayai? Kalau kamu disuruh pilih. Simpan dana atau menyalurkan dana? Kamu mau jadi apa? Orang yang cari nasabah menabung atau orang yang mencari nasabah yang mau dibiayai? Dibiayai, Pak. Kenapa bisa mau mencari nasabah yang dibiayai saja? Biar bisa dibantu Oh, keuangannya. kamu pintar membantu, suka membantu ya. Jadi kalau kamu mau dibantu, tolong ke Nur Hafifah. Hafifah ini suka membantu, ya. Hafifah suka membantu ya Hafifah ini, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa saya mending jadi AO, Pak. Kenapa? Saya lebih gampang kayaknya dapat nasabah yang mau dibiayai. Mana ada orang yang tidak mau dibiayai. Orang yang tidak ada dananya mau beli rumah, kita bisa biayai. Pasti banyak orang yang mau untuk dibiayai, Pak. Dibandingkan kalau kita cari nasabah orang yang mau menabung. Kalau orang yang mau menabung kan dia kasih uangnya ke kita, ya. Tapi kalau orang yang kita mau cari untuk dibiayai, ya dia pasti mau untuk dibiayai kan. Kan pasti orang mau tuh dibiayai, berbeda dengan itu ya. Tapi nanti kita akan lihat tugasnya AO. Kalau kamu sudah tahu tugasnya AO ya, tugas AO itu juga cukup berat ya. Jadi tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kalau AO itu banyak orang yang mau dibiayai, tetapi banyak orang yang tidak mempunyai niat yang baik untuk dibiayai. Jangan sampai kita biayai, besok-besok dia tidak membayar angsuran. Nah, itu bahaya. Nah, makanya ada orang yang juga berpikir bahwa saya jadi FO saja. FO itu gampang, ya, lebih mudah. Yang pasti pintar gola-golai nasabah, pintar bujuk-bujuk nasabah untuk buka rekening udah selesai, ya. Jadi dia lebih pilih jadi FO katanya. Ya, tetapi nanti akan kita lihat bagaimana sekarang kerjanya seorang FO. Baik, saya bertanya lagi selanjutnya ya. Saya bertanya ke artis semua videonya ini, ya. Berarti saya menunjuk saja. Ardi Abdillah. Ardi. Ya, Pak. Ardi, kalau kamu hari ini ditugaskan menjadi seorang funding officer yang kerjanya cari nasabah, di hari pertama kamu kerja, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Langsung cari Pak. Nasabah. Oh, langsung cari nasabah. Oke. Kalau kamu cari nasabah, kamu dapat nasabah. Kemudian apa yang kamu lakukan setelah kamu dapat nasabah? Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sudah ketemu nasabahnya? Ardi? Dijawab saja, ini bukan mencari jawaban benar atau salah. Ya, kira-kira kalau kamu sudah dapat nasabah di depan kamu, apa yang kamu lakukan sama dia? Apa yang kamu lakukan? Apa itu, Dik? Diam-diam saja. Masa cuma diam-diam sama nasabah di depannya kita nasabah diam-diam baku tatap-tatap, Ji? Ditemani cerita, Pak. Oh, ditemani cerita. Nah, terus kalau sudah ditemani cerita saja.
Habis itu pulang. Awal- Dilayani, Pak. Oh, dilayani. Oh, kamu memang suka melayani ya. Apa yang kamu layani? Maksudnya layani apa? Saya ke Auliatul Asmi. Auliatul. Asmi. Asmi. Iya, Pak. Nah, kalau kamu bagaimana, apa yang kamu lakukan di hari pertama kamu jadi seorang funding officer? Pergi makan di kantin? Tidak, Pak. Oh, apa kamu lakukan di hari pertama kerja? Jadi apa tadi, Pak? Funding officer, Um, jadi marketing. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Saya mencari jawabannya di Google, tidak ada jawabannya di Google. Kamu berhayal saja, oh hari ini saya masuk kerja nih, di kantor. Apa yang kamu lakukan di kantor? bekerja. Ya, kerjanya seperti apa? Pasti ya bekerja. Tapi apa yang kamu lakukan bekerjanya? Apa di melayani nasabah? Melayani nasabah. Tugas melayani nasabah itu teller, CS, itu melayani nasabah yang datang. Marketing itu pergi cari nasabah. Apa yang kamu lakukan? Apa di Ayo, coba ada yang mau kasih masukan. Nah, coba berhayal deh. Ini kan ke praktikum ini. Kita berhayal saja jadi funding officer. Siapa yang mau? Coba. Apa yang kamu lakukan pertama kali? Saya, Pak. Mutiara, coba Mutiara. Misal saya diamanahkan untuk jadi funding officer, mungkin yang pertama itu saya tentukan target. Siapa yang ingin saya jadikan nasabah. Oke. Terus kemudian melakukan prospek atau memperkenalkan produk yang dimiliki oleh bank tersebut. Oke. Stop. Pertanyaan saya, Mutiara, kamu memperkenalkan produk. Kamu sudah tahu produknya yang kamu mau tawarkan? Menghimpun dana. Selain itu, Pak, kan bank punya produk-produk lain, mungkin bisa juga dikenalkan. Baik, kamu umpamanya ditarget untuk cari nasabah yang ingin sembari buka tabungan umpamanya. Kamu sudah tahu produk tabungannya seperti apa, fiturnya seperti apa, berapa biaya administrasinya? Kenapa, Pak? Sudah tahu enggak produknya seperti apa yang kamu mau tawarkan? Produk tabungan umpamanya. Sudah tahu berapa biaya administrasinya, fitur-fiturnya? Sudah tahu belum? Tidak, Pak. Belum, ya? Belum. Langkah pertama adalah kamu harus belajar produk dulu. Kamu kan mau jualan nih produknya. Pertama kamu belajar produknya dulu. Kamu lihat berapa produknya, tabungannya. Kalau kamu jadi nasabah seorang funding officer, disuruh cari nasabah yang ingin membuka tabungan, kamu harus tahu tabungannya akadnya apa. Kemudian pembukaan rekeningnya berapa. Setelah pembukaan rekeningnya berapa, bisa ditarik, apakah ada ATM-nya, apakah ada buku tabungannya, biaya administrasinya berapa, saldo minimumnya berapa, harus kuasai dulu. Ya. Jadi biasa kalau kita jadi marketing di bank, 1 bulan kita habiskan waktu untuk belajar produk dulu. Jadi kita tidak cari nasabah dulu. Ya, jadi kita di kantor, kita cuma belajar produknya, semua produk. Deposito, berapa nisbah depositonya, apa-apa saja syarat-syarat orang buka deposito, dan lain-lain. Jadi belajar produk dulu. Ya. Baik, saya masih lanjut ke Mutiara nih. Nah, kalau kamu sudah belajar produk, tadi sudah benar yang kamu katakan. Langkah selanjutnya yang kamu lakukan adalah menyusun target siapa orang yang mau diprospek. Itu betul. Setelah kita sudah kuasai produk, sekarang adalah kita cari mangsa. Siapa yang kita mau tawarkan ini produk. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menyusun prospekannya? Berapa harus jumlah prospek yang harus kita susun? Ya. Kalau umpamanya kamu ditarget untuk nasabah, kamu harus dapat bulan ini dana yang terhimpun adalah 1 miliar rupiah. Kamu mau kemana kalau kamu dikasih target 1 miliar rupiah? Buka deposito, nasabah buka deposito. Ya. Mutiara, sebutkan prospek sebanyak-banyaknya. Saya kasih waktu 10 detik, sebutkan 5 nama saja di Kota Makassar ini yang kamu mau datangi ketika kamu dikasih target untuk nasabah buka deposito 1 miliar. 5 nama.
Siapa kamu mau kemana? Pengusaha. Nama, saya minta nama. Banyak ini orang yang punya di Makassar atau yang punya toko apakah terserah. Yang pasti jelas, jangan cuma bilang pengusaha banyak. Kemana? Bingung dia. Baru cari prospek bingung nih. Pengusaha iya. Brocil, Pak. Siapa? Brocil. Yang punya brocil. Kamu kenal? Kamu kenal? Ada enggak kenalan kamu pengusaha? Yang di PT HIPMI, Pak. HIPMI PT UIN Alauddin. Di HIPMI kan banyak nama-nama tuh. Kamu bisa dapat nama-nama di situ. Oke, ya. Maksud saya yang real begitu nama. Siapa? Itu siapa tuh namanya? Kayaknya dia pakai fitur as audience. Dibantu sama penonton. Siapa? Coba. Siapa yang kamu mau lihat lagi? Ani Rasuna Ivan. Ani. Ayo Ani, 5 nama yang kamu datangi. Siapa Ani? Ani kayaknya banyak kenalannya nih. Nama yang punya pengusaha. Iya. Nama yang punya usaha, Pak. Atau dia punya toko apa, dia punya PT apa, terserah. Jangan usah sebut namanya, tapi kamu mau datangi ke mana? Kamu mau datang ke mana? PT Sarinda. Oh, developer ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sarinda. Yang punya, kamu kenal sama yang punya? Pernah magang, Pak, jadi agak kenal. Itu bagus ya. Jadi mendapatkan prospek dari orang yang sudah pernah kita kenal. Terus siapa lagi? Kepala seksi dari instansi Kementerian Agama. Kamu kenal siapa namanya? Ibu Hajrah. Berarti kamu cocok jadi marketing ini ya. Kamu sudah ada beberapa nama-nama orang. Nggak usah jauh-jauh lah. Ya, kira-kira Paham dan Johanis itu punya uang nggak 1 miliar? Hah? Siapa? Paham dan Johanis kira-kira punya duit nggak sampai 1 miliar itu? Pasti punya, Pak. Iya kan? Udah Paham dan Johanis. Nggak usah jauh-jauh lah. Abustani Ilyas, Pak Prof Abustani kira-kira punya uang nggak 1 miliar? Kita masukkan dia ke daftar prospek. Asal jangan daftar prospekmu Arvin, siapa ini Rias, ya? Kenapa? Kira-kira punya Rias, punya enggak uang 1 miliar Rias? Rias, ada enggak uang 1 miliar? Belum ada, Pak. Bilang saja ada, kan cuma mau berhayal-hayal, bilang aja ada, ya. Jadi seperti itu. Menyusun prospek juga harus kita lihat dari profil nasabah. Kalau kamu dikasih target umpamanya cukup besar, cari nasabah yang besar. Ya, jangan umpamanya kamu ditarget 1 miliar, susun prospek Rifka Salsabila, Hafiza Amdar, Nur Fadila, ya. Jadi sesuaikan dengan profil. Kalau umpamanya yang kamu jual adalah produk tabungan mahasiswa umpamanya, cocok. Jadikan semua yang ada di grup Zoom ini sebagai calon prospek. Ya, Anira Rasuna Ivan, Auliatul Asmi. Kenapa pembukaan rekeningnya murah 30.000 umpamanya? Ya pasti ada dananya 30.000. Ya, jadi membuat prospek sebanyak mungkin. Nah, ini juga yang penting. Membuat prospek sebanyak mungkin. Kalau umpamanya 1G kamu ditarget umpamanya harus dapat nasabah 1 orang yang buka setiap 1 bulan. Kira-kira kamu punya prospek 5 orang. Dari 5 tersebut 1 mau buka enggak? Mungkin iya, tapi sedikit kemungkinan. Jadi jangan cuma 5 prospekan, tambah prospeknya jadi 10. Kira-kira dari 10 nama ada enggak yang mau buka rekening 1 orang? Mungkin ada, ya, tapi menurut saya masih kecil. Kalau begitu tambahi lagi 50. Kalau 50 kira-kira 1 orang yang buka rekening, ada enggak? Pasti ada enggak? Mungkin 50 orang. Dari 50 nama kita tawarkan buka rekening, tidak ada yang mau buka. Jadi intinya adalah memperbanyak daftar prospek. Prospek kan bisa kita mulai dari orang terdekat dulu. Keluarga dan lain-lain, itu kita bisa tawarkan. Setelah itu ke teman, habis ke teman, baru orang yang kita tidak kenal. Ya, bagaimana caranya dengan orang yang kita tidak kenal? Apakah kita langsung datang saja? Datangi saja langsung. Ya, kalau umpamanya dia secara formal harus bersurat dan terlebih dahulu, kita buat surat dulu untuk janjian ketemu.
ya, buat surat, janjian ketemu, kita dikasih jadwal, baru kita ketemu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah menyusun prospek, langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah bertemu dengan calon prospekan. Jangan cuma masukkan saja dia ke daftar prospek, tapi kita tidak ketemu atau kita tidak prospek, ya, bukan daftar prospek namanya. Jadi bertemu dengan nasabah yang kita prospek. Ingat ya adik-adik, kerjanya marketing bank itu beda dengan salesman. Ya, salesman itu tahu yang biasa datang jual panci masuk ke rumah orang. Assalamualaikum, iya masuk Bu, ada panci ini Bu, ini bagus Bu. Nah, beli enggak Bu, bagus ini ya. Kan itu salesman. Beda dengan seorang marketing bank. Kenapa? Kalau marketing bank itu dia lebih terhadap bagaimana menjalin atau membina hubungan dengan orang. Jadi sebenarnya enak, kerja jadi marketing itu cuma tambah-tambah kenalan, tambah-tambah kontak. Ya, kamu ketemu orang baru, pengusaha baru kan enak tuh. Tahu wah Hasri Ainun, nak kenal gitu yang punya Hotel Claro, ya kan? Kalau kamu sudah pernah menawarkan produk ke yang punya Hotel Claro, kamu ketemu orangnya, kamu dapat nomornya, tukar-tukaran nomor, kamu kan sudah jadi temannya. Ya? Kamu sudah jadi temannya. Kamu bisa bertegur sapa, dia kenal kamu, ya. Nah, jadi bisa sombong-sombong. Siapa tahu ada nanti keluarganya Hasri Ainun datang ke Claro nginap, toh, terus ditelepon sama Hasri Ainun, di mana? Di Makassar. Di mana kita tinggal? Di mana nginap? Di Hotel Claro. Dengan sombongnya Hasri Ainun bilang, temanku itu yang punya. Berapa kalau kau dikasih kamar? 500.000 per malam. Mahal ya, nanti ku telepon kasih gratis 1 malam. Ya bisa saja, ya. Langsung temannya Hasri Ainun tahu wah, temannya Ki Hasri Ainun ini yang punya hotel besar begini, ya kan? Bayangkan kalau kita sudah pernah ketemu umpamanya orang-orang besar, ya. Jadi akhirnya kita mempunyai kenalan orang-orang besar. Ya. Sekarang saya tanya nih, siapa ya? Hafiza Amdar, Hafiza, kamu punya kontak berapa di HP kamu, Hafiza? Kontak WA atau kontak telepon? Cek, Beng, berapa yang kamu punya kontak? Berapa kontakmu? Berapa banyak? $282, Pak. 280. Masa cuma 282 aja temanmu? Ada lebih di atasnya, Hafizah? 500 mungkin? Ada yang 500? Ada yang 500? 500 kontak ada enggak? Enggak ada. Makanya kalau ketemu atau kenal dengan orang, simpan nomornya, ya. Jangan gengsi-gengsi tidak mau simpan nomor, ya. Kenapa? Karena kan begitu. Kita kan mau tambah-tambah teman. Saya sebenarnya mau sekali semua simpan nomornya mahasiswa yang ada di kontak saya, ya. Cuma capek juga itu kalau men-save terus. Kenapa? Ya, itu nanti ke depannya bisa jadi nanti kita umpamanya ada kerjasama dan lain-lain, atau bisa membantu kita. Jadi kalau bertemu dengan orang, kenalan dengan orang, simpan nomornya. Ya, sangat penting. Ini juga sangat berfungsi untuk Pak Balu atau pedagang. Ya, coba kalau kamu berdagang, kamu status WA kamu postingan itu dagangannya kamu. Ya, pasti berapa itu yang lihat? Banyak. Ya, coba lihat kontaknya. Tadi tidak ada yang sampai 500. Ya, di kontak saya, kontak biasa saja sudah 3.500 kontak. Jadi saya merasa bahwa kehilangan HP, kehilangan kontak, itu sangat lebih baik saya mungkin kehilangan uang daripada kehilangan kontak. Kenapa? Karena orang-orang di sini, orang yang di dalam kontak saya ini merupakan kenalan saya. Besok-besok kalau saya umpamanya ada segala sesuatu, saya bisa hubungi dia dan lain-lain. Jadi memang kontak sangat penting. Jadi kerjanya marketing bank adalah menambah kontak. Ya, kalau kamu ketemu dengan orang, kenalan sama dia, kamu simpan nomornya dan lain-lain. Ya. Jadi itu kerjanya sebenarnya enak. Kalau salesman kan dia jual putus. Jadi kalau dia datang menawarkan barang, habis dia tawarkan barang, dibeli barangnya, habis itu dia tidak datang lagi. Tetapi kalau jadi marketing bank adalah membina hubungan kepada nasabah. Kamu sudah kenalan sama dia sudah buka rekening, jangan ditinggalkan nasabahnya. Tetap kita harus jalin silaturahmi. Tanya kabar, kalau dia ulang tahun,
Ucapkan selamat ulang tahun dan lain-lain, doakan nasabah yang terbaik kalau ada apa-apa, diundang datang ke undangannya dan lain-lain ya. Jadi kan itu proses membina hubungan ya. Itu yang membedakan kita kalau jadi marketing bank dengan salesman ya. Baik, kemudian bagaimana sekarang kalau kita menawarkan produk dengan nasabah ya. Nah, menawarkan produk dengan nasabah itu ada beberapa model ya. Ada nasabah yang memang memang dia membutuhkan produk tabungan. Itu enak sekali masuk ya. Kita cuma bicara satu kali saja, oh iya mau buka rekening, buka mas saja. Nah, itu kan enak sekali seperti itu ya. Belum kita terlalu lama berbicara dia mau buka rekening. Ada nasabah yang membuka rekening ingin diyakinkan terlebih dahulu. Umpamanya sudah banyak rekeningnya. Tetapi kita membujuk dia supaya dia mau buka lagi rekening di kita. Dengan cara apa? Dengan meyakinkan kepada dia, Pak, ini tabungan bagus sekali loh Pak. Ini tabungan keunggulannya ini. Keunggulannya ini, keunggulan ini. Banyak kita sampaikan keunggulannya. Ya, sehingga nasabah mau buka rekening. Ada nasabah yang batu, sudah berbusa-busa mulut tetap tunjuk dia tidak mau buka rekening. Nah, ada juga seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Jangan memaksa, jangan menjadi marketing yang tukang paksa. Ya, mungkin saja pada saat itu dia lagi memang tidak ingin buka atau tidak mood, mungkin lagi ada masalah rumah tangga dan lain-lain sehingga dia tidak mau buka rekening. Ya, jadi biarkan dulu, nanti pada saat kita datang selanjutnya, baru kita tawarkan kembali. Ya. Nah, untuk jadi marketing ya bank jangan langsung to the point ya. Jadi marketing bank itu memang jadi marketing itu harus pintar mengatur siasat. Jadi jangan langsung datang langsung tawarkan produk. Pak, ini ada tabungan Pak, enggak. Jadi bagaimana kan tadi membina hubungan dulu. Kita kenalan dengan orang baru, kemudian kita berbicara, kita satukan dulu channel kita sama dia, artinya apa yang kita gali dulu informasi kira-kira apa yang dia suka. Saya kalau ketemu sama nasabah baru yang belum saya kenal, saya searching dulu namanya di Google atau saya kepo di Facebooknya, ya Instagramnya umpamanya kalau ada. Jadi kepo. Kalau marketing kan seperti itu. Kita lihat dia suka apa. Umpamanya kalau dia suka bola, sepak bola, pada saat kita berbicara arahkan ke pembicaraan sepak bola. Pasti nyambung, ya pasti nyambung gitu. Nah, kalau umpamanya dia suka kucing, arahkan pembicaraan ke kucing. Pelihara kayak kucing, Bu Haji. Oh iya, enak sekali itu masuk-masuknya. Jadi, karena nyambung kan? Nyambung pembicaraan. Jadi, harus kita membuat dulu suatu hubungan emosional dengan nasabah, baru kita masuk ke produk. Kalau umpamanya dia sudah merasa nyaman, apapun yang kita tawarkan, dia pasti mau itu. Ya, pasti mau dia. Ya, setidaknya kalau dia tidak mau, dia menanggapi secara positif. Dan mungkin besok-besok dia mau buka rekening. Ya, nah, jadi seperti itu dalam menghadapi nasabah. Ya, kemudian setelah nasabah buka rekening, jangan sampai nasabah dibiarkan begitu saja. Tetap kita harus membina hubungan yang baik dengan nasabah. Ya, jangan sampai nasabah kita tidak perhatikan. Kenapa? Karena nasabah bisa saja berpindah ke bank lain. Bisa saja dia tutup rekening, dia pindah ke bank lain. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak dilayani dengan baik. Ya, jadi sebisa mungkin adik-adik semua, kalau jadi marketing nanti sudah dapat nasabah diperhatikan, ya. Baik ya, itu mungkin itu saja sekilas mengenai funding officer, ya. Sebelum saya memberitahukan tugas final FO, jadi ya tugas final FO ini ya, ini final tugasnya. Ada yang mau ingin ditanyakan seputar marketing funding officer? Silakan. Rias ya, silakan Rias. Rias? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja Pak pada pertanyaan intinya, bagaimana tanggung jawab marketing jika terjadi di belakang hari nasabah yang dia berikan kredit tersebut itu dianggap macet. Oke, baik. Tanggung jawab Saya belum jawab dulu. Kita belum berbicara mengenai account officer. Nanti pertemuan ke-10 itu. Ya, ini kita berbicara dulu mengenai marketing funding officer. Ya, jadi sudah terlalu jauh kita iya, Pak. Nanti ada maaf. Ini funding officer yang cari nasabah untuk menabung. Ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya berikan tugas final FO-nya. Ya, tolong disimak baik-baik. Ya, jadi tugas final FO-nya adalah kamu praktek untuk mencari nasabah atau menawarkan produk ke nasabah.
Produk apa yang kamu tawarkan adalah produk tabungan bank mini syariah. Ya. Tentunya kalau kamu menawarkan produk bank mini syariah, apa yang kamu lakukan? Pertama tadi apa saya bilang? Pertama yang harus dilakukan? Mempelajari Pelajari produknya. Baik, saya kasih tahu fitur produknya supaya pada saat ketemu dengan nasabah tidak cuma cengar-cengir kalau ditanya. Jadi harus tahu produknya seperti apa. Produk tabungan bank mini syariah akadnya wadiah. Wadiah itu berarti titipan. Jadi kita mencari nasabah yang ingin menitip uangnya di bank mini syariah. Tentunya kalau nitip uang, pada saat dia mau narik uangnya, boleh-boleh saja, jangan dilarang, ya kan titipan begitu, ya. Jadi tabungan bank mini syariah kalau umpamanya dia mau menarik dananya, ya silahkan kapan saja bisa dia tarik, ya. Jadi akadnya adalah wadiah, wadiah itu titipan. Kemudian fitur lainnya adalah untuk pembukaan rekening, setoran awalnya minimal Rp30.000. Saya ulangi, kalau nasabah buka rekening bank mini syariah, minimal Rp30.000. Di mana Rp30.000-nya itu, Rp20.000 merupakan saldo awalnya. Nanti akan muncul di buku tabungannya, Rp20.000. Itu saldo awalnya. Sedangkan Rp10.000-nya itu adalah biaya buku. Kenapa? Nasabah nanti akan diberikan buku tabungan. Buku tabungannya bayar dong. Buku tabungannya kan dicetak sama bank mini syariah. Ya. Jadi saya ulangi kembali, setoran awal Rp30.000, Rp20.000 saldo awalnya, Rp10.000 biaya buku tabungan. Pak, apakah boleh kalau nasabah setoran awalnya 100? Boleh, 1 juta pun silahkan. Ya. Jadi umpamanya kalau 100.000 berarti saldo awalnya menjadi 90.000, sedangkan 10.000 akan menjadi biaya bukunya. Ya. Kemudian tidak ada biaya administrasi. Saya ulangi, tidak ada biaya administrasi bank. Jadi selama dia menjadi nasabah, uangnya umpamanya 10.000, sampai dia lulus, sampai dia tutup rekening, uangnya tetap 10.000. Ya, berbeda dengan di rekening bank lain. Kalau di rekening bank lain, coba simpan uang tak 50.000, jangan ditarik-tarik 1 tahun, habis itu. Kenapa? Ada biaya administrasi biasa, 6.500, 6.500 setiap bulan. Ya, jadi kalau di bank mini tidak ada. Ini sebagai salah satu keunggulan jadinya. Ya. Kemudian saldo minimum ada. Jadi selama nasabah punya rekening uang di dalam tabungan, tidak bisa ditarik minimal 10.000. Jadi contoh ada nasabah uangnya 20.000 saldonya, dia hanya bisa narik Rp10.000. Rp10.000-nya tidak bisa ditarik. Itu menjadi saldo minimum. Tetapi itu tidak akan hilang, tetap ada di rekening, cuma tidak bisa ditarik. Ya. Baik, bagaimana nasabah mau bertransaksi? Silahkan datang ke bank mini syariah. Kalau dia mau bertransaksi, mau store atau tarik, silahkan datang ke bank mini syariah. Untuk setoran juga tidak setoran minimal 5.000. Jadi kalau ada uangmu 5.000 mau menabung, silahkan menabung, datang ke bank mini syariah, simpan dananya Rp5.000. Boleh. Ya, menarik pun seperti itu. Ya, menarik pun seperti itu. Bank mini syariah buka dari hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3 sore. Selama jam operasional silahkan bertransaksi. Ya, silahkan bertransaksi. Baik, sekarang ada ATM-nya? Tidak ada ATM-nya Bank mini syariah. Ya. Nah, sekarang kategori nasabah. Nasabah kategorinya adalah bukan kategori, tapi apa syaratnya kalau nasabah mau buka rekening? Cukup melampirkan, karena ini pandemi, kalau bukan pandemi ada formulir pembukaan rekening yang nanti kamu diberikan. Tetapi karena ini pandemi, kamu cukup meminta nasabah untuk foto KTP-nya. Foto KTP-nya pertama, kemudian yang kedua adalah foto selfie dia di samping KTP-nya. Jadi dia pegang KTP seperti ini, dia foto selfie. Ya, supaya menandakan bahwa memang dia bersedia untuk buka rekening. Jadi ada 2 berkas. Pertama adalah foto KTP-nya, dan kedua adalah foto dia pegang KTP-nya, foto selfie dia pegang KTP-nya. Yang ketiga adalah tentunya ada setoran awalnya, jangan sampai tidak ada setoran awalnya, tidak bisa dibukakan rekening itu. Ya, tidak bisa dibuka rekening. Kemudian nasabah yang bisa buka rekening adalah nasabah yang masih aktif di UIN. Apakah dia mahasiswa, staf, atau dosen? Yang pasti masih aktif di UIN. Tidak boleh orang luar. Mau bukakan Bapak tak? Tidak bisa. Karena bukan orang UIN. Kecuali Bapak tak dosen di UIN. Boleh. Ya. Jadi yang masih aktif. Tidak boleh lulusan, tidak boleh alumni. Yang masih aktif. Saya menyarankan untuk kamu tawarkan produk ke maba.
atau yang masih mahasiswa yang masih baru. Nah, itu gampang sekali masuk-masuknya itu ya. Kamu kan senior ya. Gunakanlah juniormu ya. Tindas-tindaslah sedikit, tekan-tekan, bisa itu ya. Nah, itu jangan juga yang sudah mau selesai. Dia buka rekening bulan ini, bulan depan dia tutup rekeningnya ya, sangat disayangkan. Jangan juga yang baru mau selesai ya, sudah mau selesai. Jadi carilah yang penting UIN ya, jadi tidak mesti FEBI. Kamu ada teman di dakwah, teman di tarbiyah, silahkan tawarkan. Ya, silahkan tawarkan. Oke, kemudian tugasnya seperti apa? Tugas yang paling penting kamu kumpulkan adalah rekaman, 3 rekaman, kamu menelpon, jadi menawarkannya via telepon, ya. 3 rekaman, minimal 3 rekaman prospekan. Kamu menawarkan produk ke teman kamu atau ke prospekan kamu, ya. Rekam, kemudian dikirim ke saya rekamannya. Mau closing itu bukan rekening ya. Mau closing ataupun tidak closing, tidak apa-apa. Ya, jadi tidak wajib closing. Cuma akan beda nilainya yang closing sama yang tidak closing. Pasti dong, kalau nilainya closing kan artinya marketingnya hebat. Ya, akan beda dengan yang tidak closing. Ya, closing boleh sebanyak-banyaknya terserah. Informasi yang ingin saya sampaikan bahwa praktikum yang kemarin, ekonomi sama ekonomi Islam, dari 200 mahasiswa, saya bisa hitung cuma 20 orang yang tidak dapat nasabah. Selebihnya itu dapat nasabah. Jadi ini hal gampang menurut saya. Ya. Cuma bagaimana kamu mau berusaha belajar dan meyakinkan nasabah untuk buka rekening. Ya. Dia mau buka rekening berarti dari percakapannya. Oke, sekarang percakapan. Percakapan saya dikirim ke saya, jangan terlalu panjang. Ada orang baku telepon sampai 2 jam, baru kirimkan ke saya percakapannya 2 jam. Capek saya mendengar. Ya, jangan terlalu panjang. Ya, jangan juga terlalu singkat, 1 menit atau 2 menit saja. Weh, Ces, buka rekening. Nggak mau, Kak? Oh, jangan, Pale. Oke, Pale, sudah selesai. Jangan juga begitu. Ya. Jadi tolong belajar bagaimana cara berkomunikasi, menawarkan nasabah produk dan lain-lain. Dan yang paling penting juga jangan seperti Uya Kuya, Raffi Nagita, Baim Wong dan lain-lain. Artinya apa? Jangan dimanipulasi atau diskenariokan pembicaraan. Ada itu yang kayak kemarin. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf dengan Ibu siapa? Temanmu jinu telepon ini, kenapa bicara Bapak Ibu? Jangan, Mi. Bicara saya seadanya ya. Bagaimanakah kalau bahasa teman? Nggak apa-apa tidak pakai bahasa baku. Ya, yang penting jangan pakai bahasa daerah karena saya tidak tahu apa yang kamu bilang. Ya, jadi mengalir saja ya. Jadi pembicaraannya mengalir saja, jangan diatur. Ya, jangan diatur. Basa-basi, tanya kuliah, tanya. Dan yang penting juga ya, jangan sampai isinya gibah lebih banyak ya. 30 menit kamu menelpon, 25 menit gibah. Kau tahu, kuliah di Andi Nursifa di mall sama cowok, baru begini. Jangan. Ya. 25 gibah, 5 menit baru masuk ke produk. Ya, jangan. Ya. Jadi boleh basa-basi tapi yang positif-positif ya. Nah, itu karena kenapa? Karena saya mau dengar. Nanti bukan cuma saya dengar, minggu depan kita evaluasi, kita putar nanti rekamannya masing-masing. Ya. Nanti minggu depan kita putar rekamannya masing-masing terus kita komentari apa yang masih kurang. Ya, apa yang masih kurang. Jadi seperti itu. Kumpul tugas paling lambat dikumpul H+5 dari hari ini. Ini hari apa? Senin. Berarti kumpul paling lambat Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu paling lambat dikumpul jam 23.59. Artinya 1 menit lagi ke hari Minggu. Paling lambat sudah masuk di WA saya. Tolong japri saya rekamannya minimal 3. Ya, minimal 3. Japri saja di WA. Tulis nama, kemudian kirimkan percakapannya. Ya, minimal 3. Boleh lebih terserah, lebih banyak lebih bagus. Kalau kamu menargetkan 1 nasabah, jangan cuma 3 yang kamu telepon. Ingat seperti saya katakan tadi. Dapat 1 nasabah, kalau cuma 3, kecil kemungkinan bisa closing. 10, kalau 10 mungkin ada 1 yang bisa closing. Tapi kalau kamu menargetkan 5 closingan, ya sebaiknya umpamanya lebih banyak lagi. Ya. Ingat ya, minimal 3 saja rekaman yang diberikan ke saya. Mau closing atau tidak closing terserah, saya tidak paksa. Ya. Semester lalu, ada yang sampai 5 nasabah, terbanyak itu selama saya praktikum ada 7 apa 8 nasabah dia dapat. Ya, sampai 8 nasabah. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian calon prospekan yang paling penting tidak boleh sesama anggota praktikum. Aku tahu nih pasti Siva bilang, Rifka, kau mau buka di saya, nanti saya buka di kau. Tidak boleh, kalasi namanya. Tidak boleh sementara praktikum. Nanti Nur Siva bilang, tenang, ada di kelas perbankan. Baku tukar sama kelas perbankan. Tidak bisa juga.
Saya sudah sampaikan tadi di kelas perbankan. Ya, tidak boleh orang yang sementara ikut praktikum. Sementara ya, kalau sudah selesai boleh, silahkan. Ya, sudah selesai boleh. Baik, itu tugasnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Ingat ya, jangan sampai memelas ya. Jadi memelas itu begini. Ani, buka dulu rekening Ani, tugasku ini kodong. Jelek nanti nilaiku, buka mikir rekening. Ya, itu kan itu langkah terakhir itu. Ya, itu langkah terakhir kalau sudah pasrah tidak ada yang buka rekening. Ya, boleh. Marketing bank juga seperti itu. Saya juga biasa begitu. Ya, kalau saya sudah pasrah, saya ketemu nasabah, Bu Haji, buka dulu rekening Bu Haji, tidak ada sekali nih buka rekening Bu Haji. Kalau kita tidak buka ini bulan tidak dipecat mah, padahal tidak dipecat Tonja itu, ya dipecat mah, jadi buka mikir rekening. Akhirnya dia kasihin dia buka, ya boleh, sebenarnya boleh, cara itu boleh. Ya kan cuma itu langkah terakhir, Pi. Jadi jangan dipukul rata semua nasabah bilang, ada tugasku ini bantu Kak Kodong, ya jangan seperti itu. Ya. Jadi gunakan tugas final ini sebagai ajang silaturahmi kamu. Mungkin kamu punya teman di Tarbiyah yang lama kamu tidak telepon, ya. Tanya kabar seperti apa ya, habis itu masuk ke produk ya, habis itu masuk ke produk, ada ini produk bagus ini ya, kamu ceritakan produknya ya. Baik, kalau nasabah sudah closing nanti dilaporkan closingnya ya. Kalau nasabah sudah closing nanti akan kamu follow up berkas-berkasnya, fotokopi KTP dan fotokopi foto KTP-nya sama foto dia selfie dengan KTP ya, kamu follow up itu. Kemudian kamu follow up setoran awalnya. Nanti setoran awalnya nanti saya akan kasih nomor rekening Bank Mini Syariah. Nanti bisa transfer ke situ. Kalau sudah transfer baru bisa diinput. Ya, ingat ya. Kalau sudah transfer baru bisa diinput. Nanti transfer dulu baru bisa diinput. Nanti penginputannya dibantu sama Ibu Rini. Jadi nanti saya akan buatkan jadwal. Mamanya kamu sudah menawarkan sebentar dan ada sebentar yang mau buka rekening, kamu follow up berkasnya. Kemudian nanti akan dijadwalkan untuk buka rekening. Nanti install aplikasi namanya aplikasi TeamViewer. Nanti kalau kamu sudah install TeamViewer, kamu akan terkonek dengan sistem Bank Mini. Kamu input sendiri. Kemarin Pak Nasrullah kan ngajar jadi CS kan cuma tidak praktek langsung kan. Nah ini kamu bisa langsung praktek langsung bukakan rekening. Nanti akan dipandu sama Ibu Rini. Ya, yang pasti minimal tugasnya ya, yang paling penting adalah tugasnya wajib dikumpulkan minimal 3 percakapan. Kalau dia closing nanti kita atur waktu untuk menginput. Gampang itu, ya. Kita atur waktu untuk menginput. Yang penting jangan sampai lewat. Jadi bukan batasan menginput sampai minggu depan juga ya, tidak. Kalau menginput bisa nanti setelah minggu depan juga boleh. Yang pasti nasabah komitmen dulu mau buka rekening. Itu aja dulu yang kamu cari. Nasabah mau closing dulu, ya. Tentunya di percakapan kan kelihatan kalau closing atau tidak. Kalau di percakapan dibilang, oh iya buka ma, nah, itu kan closing artinya. Iya bukakan ma pale rekening, closing. Tapi kalau menggantung, ku pikir-pikir ki dulu di nanti piku kabari. Nah, itu kan menggantung, itu bukan closing ya. Jadi jangan anggap itu closing. Kalau closing itu dia sudah bilang iya, mau Kak buka rekening, ya. Jadi itu closing. Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Silakan. Enggak ada? Baik, kalau begitu kita ketemu minggu depan untuk mengevaluasi percakapannya kalian, ya. Selamat bertugas menjadi funding officer Bank Mini Syariah. Nanti kalau ada apa-apa silakan japri saya. Kalau mau ditanyakan, silakan japri ke saya. Nanti juga akan saya kirimkan brosurnya di grup. Ya, ada nanti brosur Bank Mini Syariah. Di situ ada jelas berapa pembukaan rekening, KTP dan lain-lain. Nanti bisa dipelajari di situ. Kalau mau bertanya langsung ke saya, silakan japri. Ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, marketing Bank Mini Syariah. Ya. Kita akan evaluasi di minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.